warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat pagi semua, sehat selalu. Nama saya Bu Alfafa, biasanya saya dipanggil Bu Iva. Ibu akan mengajar kelas 1B dan kelas 2B. Program Sekolah Rahmah Anak. Di mana yang dimaksudkan di sini adalah sekolah memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik sehingga melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta melalui kebijakan anti kekerasan berbentuk SK internal sekolah, tersedianya kebijakan anti kekerasan, adanya larangan terhadap tindakan kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik, baik hukuman fisik, contohnya memukul, menampar dengan tangan atau cambuk, tongkat, dan ikat pinggang dan lain-lain itu. Terus juga di sini yaitu berbentuk hukuman lain atau merendahkan martabat peserta didik dan lain-lain, atau bentuk hukuman lain dan menyakiti peserta, perasaan dan harga diri peserta didik dan lain-lain oleh pendidik terhadap peserta didik. Pencegahan, penangguhan dan sanksi terhadap semua bentuk kekerasan, baik itu fisik, mental, perlakuan salah penelentaraan, perlakuan melentara atau eksploitasi. Peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga sekolah, penjaminan kepada peserta didik untuk menikmati kondisi yang layak. Langkah-langkah dari sekolah dasar untuk memerangi bullying dan memberikan pelatihan khusus bagi anak dalam melindungi diri. Penegakan disiplin dengan non-kekerasan, melakukan pelatihan disiplin positif. Pemantauan, pengawasan, dan tindakan pemulihan pelaksanaan disiplin positif. Memberikan konsekuensi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Melakukan upaya mencegah peserta didik putus sekolah. Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SASRA dalam manajemen berbasis sekolah, yaitu memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok, memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa nafsa, melakukan pelatihan tentang hak anak dan SRA bagi pendidik dan tenaga pendidikan, menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing. Mengintegrasikan materi kesehatan di dalam proses pembelajaran. Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran. Mengintegrasikan materi lingkungan hidup di dalam proses pembelajaran. Memiliki mekanisme rujukan kepada sekolah lain yang sudah siap melaksanakan pendidikan inklusi. Pelaksanaan kebijakan pemantauan rutin perlindungan anak dengan memfungsikan guru piket, duta anak sebagai pelapor dan pelopor, dan komite sekolah. Memperhatikan peserta didik dari kondisi dehidrasi dan kelaparan pada saat pembelajaran berlangsung. Sekolah mewajibkan orang tua untuk melaporkan riwayat medis anaknya pada saat penerimaan peserta didik baru dan diupdate setiap tahun untuk deteksi dini dan pencegahan. Membiasakan gerakan penanaman budi pekerti. Terus anak-anak, ibu akan menambahin lagi, yaitu sebelum kalian masuk sekolah,
Anak-anak perlu diketahui, sekolahan kita itu adalah sekolahan yang dekat dengan jalan raya. SDN Ngagel 1 sekolahnya dekat dengan jalan raya. Terus di sini kalian nanti pada waktu sekolah masuk itu, nanti kalian kalau sudah datang langsung saja masuk tanpa keluar dari kelas, maksudnya keluar dari sekolahan, karena sekolahan kita di pinggir tepi jalan raya. Itu sangat rawan sekali bagi kita semua. Di sini Ibu sudah menjelaskan tadi, dan juga Ibu berpesan kepada kalian dengan kondisi seperti ini COVID tetap merajalela. Jaga protokol kesehatan, pola makan, sering cuci tangan, dan juga jangan lupa memakai masker ya anak-anakku semua. Cukup dari sini yang Ibu jelaskan. Sampai bertemu untuk hari Senin, dan kita juga masih tetap belum bisa untuk pembelajaran tatap muka. Meskipun kita tidak bisa pembelajaran tatap muka, kita pasti tetap pembelajaran melalui tim atau melalui WA. Dari situ ya anak-anakku, sehat selalu, salam di keluarga. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat datang di SDN Ngagel 1 394 Surabaya. Pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oleh sebab itu kita kenalan dulu ya. Nama Ibu adalah Tawang Purwarini. Kalian bisa memanggilnya Tawang atau Mentawang karena dulu Mentawang memang ngajar bahasa Inggris. Mentawang adalah guru di kelas 5A. Di masa pandemi ini kita belajarnya belum bisa bertemu di sekolah ya. Untuk sementara kalian belajarnya di rumah dulu supaya terbebas dari COVID-19. Walau begitu, kalian tetap harus bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Karena belajar itu bisa di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Nah, demikian perkenalan Ibu kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh no, tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu, baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir.
Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak minimal 1-2 meter ya. Tapi jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun. Kan gak asik kalau ngegosip tetangga, udah dosa, kena covid lagi. Duh, astagfirullahaladzim, jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tahukah kamu pembiasaan di SDN Ngagel 1 394? Salah satunya adalah 5S. Senyum, tersenyumlah kepada seluruh warga sekolah karena senyum itu ibadah. Salam, ucapkan salam ketika masuk sekolah, kelas, dan semua ruang yang ada di sekolah. Berikan salam, mencium tangan guru jika bertemu guru. Sapa, sapalah guru dan semua warga sekolah jika berpapasan. Sopan, bersikap sopan di lingkungan sekolah. Santun, berkata santun kepada seluruh warga sekolah. Pembiasaan lainnya adalah antri saat masuk kelas, antri saat menggunakan fasilitas sekolah. Yang terakhir adalah terapkan 5M plus, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sumardia, saya guru agama Islam. Di sekolah saya dipanggil Bu Lia. Pada materi MPLS tahun ajaran 2021 ini, saya akan memberikan materi pembinaan mental agama di sekolah, khususnya SDN Ngagel 1, Surabaya. Pendidikan manapun dan sampai kapanpun dipercaya orang sebagai media ampuh dalam membentuk karakter. Sedangkan proses pembentukan karakter merupakan usaha atau suatu proses yang terencana yang dilakukan untuk menanamkan hal positif pada anak baik dalam lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat, yang bertujuan untuk membentuk karakter yang sesuai dengan norma dan kaidah moral seseorang anak. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan landasan untuk cara pandang berpikir, bersikap, dan bertindak. Ada 5 karakter yang menurut saya yang bisa dijadikan sebagai pendukung anak, ya, untuk mendukung seorang anak menjadi sosok yang resilient, ya, dan tangguh menghadapi tantangan di masa depan. Yang pertama adalah seorang siswa harus berani, ya, berani berkata jujur, ya, berani mengatakan sesuatu yang benar, ya, tanpa ada sebuah tendensi, ya, tanpa melihat pada siapa, ya. Kalau benar maka dikatakan yang benar, ya. Kemudian yang kedua adalah gigih. Jadi seorang siswa harus gigih mempertahankan pendapatnya
dalam menjawab soal misalnya. Kalau menurut dia itu benar, ya sudah, jawab benar, jangan ragu-ragu. Menjawab A menjadi B, menjadi C ya. Kalau yang benar A, maka kamu harus tetap gigih menjawab A sebagai kebenaran. Kemudian adaptif. Adaptif itu adalah mudah beradaptasi dengan lingkungan ya. Lingkungan mana? Yaitu lingkungan sekolah ya. Jadi kalian di sekolah itu harus mampu secepatnya beradaptasi dengan lingkungan. Apalagi lingkungan sekolah kita ini penuh dengan tanaman hijau ya, rindang ya, sejuk udaranya ya, karena banyak tanaman, karena sekolahan kita adalah sekolahan adiwiyata ya. Jadi kalian harus apa? Harus bisa beradaptasi bagaimana memperlakukan tumbuhan-tumbuhan tersebut supaya tumbuh subur ya. Itu yang penting anak-anak ya. Beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekolah. Kalian tahu mana musola, mana kantor bapak ibu guru, mana ruang kelas kalian, mana ruang perpustakaan, dan di mana saja di ruang-ruang yang saya sebutkan tadi itu kalian harus bisa beradaptasi dengan baik. Kalau di musola jangan sampai kalau sudah masuk musola itu kalian bermain, lari-lari di dalamnya. Tidak, ya, tidak boleh dilakukan karena itu adalah lingkungan musola hanya untuk beribadah, ya, beribadah dan belajar. Kemudian di lingkungan perpustakaan, bagaimana ketika kalian dalam perpustakaan? Harus apa? Harus menjadi anak yang apa? Disiplin, ya, tidak bermain dan membuang sampah sembarangan ya waktu membaca di perpustakaan. Itu adalah contoh-contoh yang kuliah sebutkan yang harus kalian pahami. Di rumah lingkungan kalian adaptasinya dengan baik ya juga demikian. Kalau dekat dengan kamar bapak ibunya ya di rumah, waktunya istirahat orang tuanya ya, kamu jangan berteriak-teriak ya supaya orang tua kamu bisa istirahat dengan baik ya. Anak-anak itu adalah adaptif ya. Kemudian mandiri. Mandiri itu kalian harus mempunyai sikap mandiri. Kalau mengerjakan soal yang diberikan bapak ibu guru waktu daring, jangan sampai orang tuanya yang mengerjakan karena yang sekolah itu adalah kamu ya. Tapi kalau kamu meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah pembelajaran yang belum kamu pahami, minta bantuan kakakmu atau ibumu boleh anak-anak ya, tapi tidak boleh dikerjakan ibunya. Kamu harus jadi anak yang mandiri ya. Kemudian yang kelima adalah banyak akal positif. Jadi kamu harus berpikir positif ya, mencetuskan pemikiran-pemikiran yang apa? Yang baru, yang bisa dikembangkan ya. Misalnya diberi soal, apakah kalian mengerjakan sholat 5 waktu? Jawabannya adalah, ya, saya melakukan sholat 5 waktu. Kemudian kalian bisa mengembangkan sholat apa saja itu. Saya mengerjakan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu adalah pengembangan. Contoh dari pengembangan ya anak-anak ya. Itu. Jadi anak-anak, kemudian pendidikan karakter yang dikembangkan di SDN Nagel 1 lagi ini adalah 3S ya. Senyum, sopan, santun. Nah, ini harus tetap kalian laksanakan ya, terutama yang kelas-kelas besar kan, karena kalian sudah diajarkan kemarin waktu tatap muka ya, sebelum pandemi ini kalian datang ke sekolah ya, di depan pintu pagar kalian sudah memberikan senyuman kepada bapak ibu guru ya, assalamualaikum, bersalaman ya, kemudian tidak lari di depan bapak ibu guru, berjalan dengan sopan santun ya, tidak seperti kelas 1 baru-baru ya, salaman sama ibu guru langsung mulai nah, itu tidak boleh anak-anak ya. Datang ke kelasnya itu harus
masih tetap berjalan ya, dengan apa? Dengan bagus jalannya ya. Karena apa? Banyaknya siswa yang ada di SDN Ngagel 1 ini dengan lapangan sekolahan kita itu kurang besar menurut kuliah ya, kata terbatas, kemudian juga banyak tumbuhan. Jadi kalau kalian nanti lari bisa apa? Bisa menendang teman kamu sendiri. Nah, ini tidak boleh ya anak-anak ya. Itu sopan santun. Jadi berangkat ke sekolah itu apa anak-anak? Dengan senyum, sopan santun itu dikembangkan sebagai apa? Sebagai kebiasaan siswa-siswi SDN Ngagel 1. Jadi senyum itu juga merupakan sodako. Tasamuka ala wajhi sodakoti. Ketika kalian tersenyum di depan siswa atau teman kamu adalah sebuah sodako. Lah, makanya jangan sampai apa? Merengut ya. Ada persoalan di rumah dibawa konco nih, diperenguti, guru nih diperenguti ya, itu tidak boleh ya. Tasamuka ala wajhi sodako ya. Jadi kita tersenyum di depan teman itu merupakan sodako ya anak-anak ya. Kemudian di sekolahan kalian juga bisa melakukan ibadah sholat ya. Sholat apa Bu yang kita lakukan di sekolahan kita? Nah, jadi di sekolahan SDN Ngagel 1 diajarkan sholat duha. Sholat duha dilakukan kapan Bu? Jam istirahat ya. Sholat duha, kemudian sholat duhur ya, ada sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah ya. Di waktu duhur itu dikembangkan di SDN Ngagel 1. Tidak hanya siswa-siswinya, tapi bapak ibu gurunya juga sholat di musola. Nah, itu anak-anak. Alhamdulillah sekolah kita termasuk sekolah yang luar biasa ya, karena mempunyai tempat ibadah, tempat wudhunya juga dengan bagus ya anak-anak ya. Kemudian air wudhu juga dimanfaatkan untuk kolam ikan. Nah, ini luar biasa sekolah kita ya. Mudah-mudahan penanaman karakter di SDN Ngagel 1 benar-benar berhasil buat siswa-siswinya, dan mudah-mudahan nanti kalian semua lulus di SDN Ngagel 1 ini menjadi siswa yang berprestasi, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Pembentukan karakter pada siswa-siswi SDN Ngagel 1 ini tidak hanya pada materi hari ini, namun akan saya kembangkan melalui pembelajaran pendidikan agama Islam yang nantinya akan saya berikan pada jam-jam agama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya Rosi, biasa dipanggil Pak Rosi. Pada MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah kali ini, Bapak akan memberikan sedikit bekal pada kalian tentang pendidikan anti korupsi dan cinta tanah air. Anak-anak, apa nama negara kita? Negara Indonesia. Negara Indonesia adalah tempat tinggal kita lahir, tempat kita hidup, tempat kita berjuang. Sebagai tempat tinggal, sebagai tempat hidup, diibaratkan adalah sebagai rumah kita, tempat bernaung dan berteduh. Apakah kalian tidak cinta dengan tempat tinggal atau rumah kalian? Pastinya kalian mencintai. Apa wujud rasa cinta kalian terhadap tempat tinggal atau rumah kalian? Tentunya menjaga dan merawatnya. Anak-anak, Indonesia adalah tanah air kita yang harus kita cintai. Apa cinta? Cinta artinya adalah menyukai sesuatu dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab, dan bertanggung jawab dan suka pada sesuatu yang dicintai itu. Seperti kita mencintai tempat tinggal kita, rumah kita menyayangi ibu bapak kita,
artinya kita rela berkorban untuk tetap menjaga dan memuliakannya. Begitu juga cinta tanah air, yaitu kita merelakan tumpah darah kita supaya tanah air kita ini senyum bahagia. Indonesia negaranya sangat luas, tidak hanya terdiri dari luasnya laut saja, daratan atau pulau-pulaunya. Lebih dari itu adalah terdiri dari berbagai budaya, suku, bahasa, dan agamanya. Kita harus mencintai dari berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia ini. Tetapi sayang anak-anak, pada akhir-akhir ini kita sangat prihatin. Banyak beberapa masyarakat yang tergoda dengan gaya hidup seperti orang barat. Mereka bangga memakai baju seperti orang barat. Padahal anak-anak, belum tentu baju yang mereka pakai seperti ala barat itu adalah sesuai dengan kepribadian kita, sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Gaya hidupnya seperti gaya hidup orang kebarat-baratan. Untuk itu, kalian sebagai generasi penerus bangsa, sebagai tulang punggung bangsa, akan kamu bawa kemana bangsa ini adalah terletak di pundak kalian. Karena 30 tahun yang akan datang, kalian adalah menjadi pemimpin bangsa dan negara ini. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan tanah air kita ini, marilah kita lakukan beberapa hal. Yang pertama adalah rajin belajar atau giat belajar. Anak-anak, kalian sebagai pelajar, tentunya belajar adalah sudah kewajiban kalian. Tidak perlu orang tua mendorong-dorong kalian, mengingatkan kalian harus belajar, memandu harus belajar. Termasuk juga bapak dan ibu guru. Karena belajar adalah kewajiban kalian. Kalian jika rajin belajar, insya Allah ke depan cita-cita kalian akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu hidup rukun antar sesama. Anak-anak, di rumah kalian terjadi anggota keluarga, bapak, ibu, saudara. Di sekolah banyak teman, di lingkungan masyarakat banyak masyarakat. Mari kita selalu menjaga hidup rukun antar sesama masyarakat, yang dimana teman kalian masyarakat terdiri dari berbagai banyak macam suku dan berbagai dari masyarakat yang berbeda-beda. Yang selanjutnya, mari kita mengembangkan sikap toleransi. Sekali lagi, kita hidup tidak sendiri. Kita di masyarakat, teman kalian mungkin ada yang agamanya berbeda dengan kalian. Kita harus tetap hidup bersama, berdampingan, saling toleransi antar sesama teman, antar sesama tetangga. Kita jaga kebersamaan kita. Yang selanjutnya adalah tidak menganggap dirinya adalah paling unggul. Coba anak-anak, kalian di kelas, mungkin perkembangan teman kalian, pengetahuannya, cara belajarnya berbeda-beda. Mungkin kalian lebih unggul, tapi janganlah kalian meremehkan teman kalian. Saya merasa lebih pandai, saya merasa lebih pintar. Jangan anak-anak, kita tetap sama, kita tetap teman. Mari kita bantu, mari kita duduk bersama, ya, kita tetap semangat belajar bersama. Yang selanjutnya adalah anak-anak tidak kenal pernah menyerah untuk mencapai cita-cita. Kalian tentu punya cita-cita. Sekarang kalian belajar pada pendidikan dasar, sekolah dasar ini. Kejarlah nanti pendidikan kalian sampai ke perguruan tinggi untuk mengejar cita-cita kalian. Mungkin ada yang ingin jadi TNI Polri. Siapkan mulai sekarang fisiknya, olahraga, dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin jadi pengusaha. Ya siapkan mulai sekarang.
Mungkin ada yang ingin jadi Pak Guru, Bu Guru. Kalau ada ingin jadi Pak Guru, Bu Guru, mulai sekarang lanjutkan ke sampai perguruan tinggi mengambil jurusan keguruan. Selanjutnya adalah kita harus rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Anak-anak, akhir-akhir ini di negara kita sering dilanda musibah. Di daerah-daerah ada gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Mari saudara-saudara kita yang terkena musibah, kita bantu. Kalau ada rezeki, kita sisihkan dikit untuk membantu saudara kita yang terkena musibah. Selanjutnya adalah bangga. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Dalam arti kita tidak meremehkan dengan bangsa lain. Artinya kita bangga hidup sebagai bangsa Indonesia ini. Kita dilahirkan di negara kita Indonesia tercinta ini. Selanjutnya adalah mencintai produksi dalam negeri. Anak-anak, di masa globalisasi sekarang ini, kita sangat dengan mudah untuk mendapatkan produksi-produksi dari berbagai negara di dunia. Tetapi sebenarnya anak-anak, belum tentu kualitas dari barang itu sebagus dengan barang produksi dalam negeri kita. Contohnya batik. Batik itu adalah produksi dalam negeri. Batik banyak diekspor ke luar negeri. Di luar negeri banyak bangsa-bangsa di luar negeri yang mencintai batik produksi dalam negeri kita. Seperti di sekolah kita sekarang ini ada ekstra membuat batik. Nah, itu salah satu cara dalam untuk menanamkan jiwa kalian untuk mencintai produksi dalam negeri. Sekali lagi, mari kita cintai produksi dalam negeri. Selanjutnya anak-anak, agar kita bisa mengenalkan negara kita ini dengan baik adalah kita tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatan. Anak-anak di antara kalian mungkin 30 tahun yang akan datang, besok ada yang menjadi pemimpin, ada yang menjadi pejabat. Jangan sampai kalian menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang jabatan kalian. Itu pegang teguh sampai mulai dari sekarang. Ya, kita harus tetap tahu jawab, kita harus tetap penuh disiplin sesuai dengan jabatan kita. Jangan menyalahgunakan wewenang dan jabatan kita. Yang terakhir, jangan sampai korupsi. Apa anak-anak? Korupsi? Apa boleh kita korupsi? Nah, anak-anak, tentunya tidak boleh kita korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang oleh seseorang. Mungkin karena kurang kontrolnya atau terlalu luas kekuasaannya. Atau dengan kata umum di masyarakat, korupsi adalah mengambil uang negara, bukan haknya digunakan untuk kepentingan pribadi, digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Nah, itu korupsi secara umum di masyarakat. Kalian tentu pernah melihat berita-berita di televisi, di media massa yang lain. Ada orang pejabat melakukan kegiatan korupsi. Tentunya kalau melakukan korupsi pasti ada hukuman yang menanti. Pemerintah kita sudah membentuk lembaga, yaitu namanya lembaga KPK. Tugasnya adalah untuk mencegah dan memberantas korupsi. Tentunya yang korupsi akan berhadapan dengan hukum, akan berhadapan dengan lembaga KPK, dan tentunya akan mendapat hukuman atau penjara. Di samping itu juga akan mendapat moral di masyarakat yang kurang baik. Sekali lagi tadi saya katakan, apakah boleh korupsi? Tentunya tidak. Korupsi adalah memperkaya diri. Korupsi bisa membuat negara ini menjadi miskin, bisa merugikan negara, bangsa, dan masyarakat. Oleh karena itu anak-anak, sejak dini kalian sudah dibekali di sekolah dengan pendidikan karakter, pendidikan agama, supaya kelak kalian menjadi manusia yang bermoral,
manusia bermoral tangguh, bermental tangguh. Jika menjadi pejabat, akan menjadi pejabat yang penuh tanggung jawab, pejabat yang amanah, pejabat yang tidak menyalahgunakan wewenang, tidak korupsi. Untuk itu, sejak dini ini kalian sudah mendapat pendidikan karakter. Nanti sampai perguruan tinggi, pegang teguh, katakan tidak, dan jangan bermain-main dengan istilah atau hal-hal yang berhubungan dengan korupsi. Itu tadi ada beberapa hal yang perlu kalian tanamkan di hati kalian, dan apabila semua tadi bisa kita terapkan di masing-masing diri kita, insya Allah negara kita akan menjadi negara yang aman, tentram, dan sejahtera. Untuk itu anak-anak, kalian harus tetap semangat belajar, semangat sekolah, semangat menempuh cita-cita walaupun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Kalian tetap harus menjaga kesehatan, prokes, jangan keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat penting, karena kondisi sekarang ini kondisi sangat memprihatinkan. Untuk itu, marilah kita selalu berdoa pada Allah SWT, semoga pandemi ini segera diangkat sehingga kita bisa beraktivitas, kita bisa sekolah seperti sedia kala, dan tidak ada kendala seperti pada masa pandemi seperti ini. Kiranya cukup sekian anak-anak, semoga bermanfaat, dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.